kenapa Jepang itu lebih tenang menghadapi COVID? Karena Jepang itu budayanya sejak kecil mereka sudah dididik dengan budaya bersih. Jadi tidak panik dengan hal-hal yang semacam ini. Baik. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagaimana menyuntikkan dalam situasi kepanikan ini, pendidikan masuk di dalam peran guru, tanpa guru datang di depan muridnya, tapi berbicara. Karena itu radio itu adalah theater of mind, memainkan imajinasi publik. Inilah kesempatan bagi radio sebagai mainstream, terutama Radio Republik Indonesia, untuk membangkitkan semangatnya di era digital, di era COVID ini. Ya, tapi Pak Rohan, yang menjadi pertanyaan, perlukah pada saat sedang mendengarkan siaran edukasi ini mendapat pendampingan dari orang tua, atau anak-anak bisa dengan mandiri dilepas begitu saja? Ya, pasti saya kira itu ada pendampingan dari orang tua, apalagi anak-anak yang SD dan sebagainya, karena untuk mengantarkan anak untuk belajar. Mungkin bisa disampaikan rate usianya, usia berapa yang memerlukan pendampingan dalam hal ini, dan usia berapa yang mungkin sudah bisa dilepas secara mandiri? Yang usia yang menemukan pendampingan SD dan SMP ya. Kalau SMA mereka sudah bisa mandiri ya. Baik, Pak Agung, terkait dengan banyak sekali respon juga dari pendengar ya, yang menyatakan ingin ikut dalam program pembelajaran ini. Kita tidak pernah tahu kapan situasi ini akan selesai, tapi kita harapkan yang sesegera mungkin begitu ya. Tapi untuk melihat situasi sekarang ini, kemungkinan anak-anak untuk jenuh begitu belajar di rumah begitu, apa hal yang bisa diberikan dalam siaran radio supaya sama-sama membuat anak-anak tidak hanya mengobati kerinduannya, tetapi juga tidak bosan dengan metode belajar yang begitu-begitu saja didengarkan, istilahnya hanya satu sisi saja begitu. Betul. Yang pertama memang kalau ditanya jenuh, semua pihak jenuh, bukan hanya anak-anak ya. Saya punya anak umur 11 tahun. Termasuk Pak Agung juga ya Pak ya? Tahun. Sudah mulai jenuh di rumah? Udah jenuh, kayaknya boring banget gitu bahasa mereka kalau di rumah. Sementara mereka kan juga kita larang untuk keluar. Jadi ya situasinya ini betul-betul jenuh atau membosankan. Jadi walau bagaimanapun kan kita harus tetap di rumah. Nah yang kedua, bagaimana cara kemudian mengatasi kejenuhan itu. Nah tadi saya tertarik dengan pendapat Pak Rohan. Dan ini merupakan kelebihan radio. Jadi radio itu bisa membangkitkan imajinasi. Jadi tidak salah kalau dikatakan dulu ketika kita melawan penjajah, ujung tombaknya radio. Jadi radio berada di garda depan untuk kemudian memacu emosi dari warga untuk melawan penjajah. Jadi inilah ciri khas dari radio yang mampu membangkitkan imajinasi dari pendengarnya. Jadi semakin dia tidak ketemu orang atau melihat, itu imajinasi kita semakin terdongkrak begitu. Jadi ini kelebihan dari radio. Nah, oleh karena itu yang harus dipersiapkan dengan betul oleh TVRI, oleh RRI di sini adalah gurunya. Jadi bagaimana kemudian mengantarkan materi lewat radio itu dengan cara yang menarik, dengan cara yang bagus, sehingga kemudian bisa menimbulkan imajinasi di pendengar itu, siswa yang mendengarkan itu. Jadi ketika mereka kemudian diminta mencuci tangan, dideskripsikan cuci tangan itu seperti apa, itu sudah tergambar dalam imajinasi pendengar atau siswa tadi, lalu kemudian mempraktekkan itu lebih dari apa yang kita minta. Itu kan luar biasa. Jadi itulah kelebihan dari radio. Sekali lagi memang yang harus disiapkan oleh RRI adalah gurunya atau mereka yang menjadi partisipan ketika di radio memberikan materi yang bisa kemudian merangsang imajinasi dari pendengar. Ini tantangan, dan kalau ini bisa dilakukan, Komisi Penyiaran Indonesia angkat topi kepada Radio Republik Indonesia. Ini sebuah challenge juga ini Pak Rohan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Tapi sebelum ditanggapi, ada baiknya ditahan dulu Bapak-Bapak, karena ada informasi penting juga yang RRI akan bagikan. Nanti dikasihkan nanti. Bilangin jangan. Pendengar, penumpang dan ABK KM Kelut
yang tiba di Pelabuhan Belawan Medan akan menjalani proses karantina. Ada 56 penumpang kapal PT Pelni KM Klut yang tiba di Medan akan menjalani proses karantina, sementara terkait 40 anak buah kapal atau ABK yang dinyatakan positif akan menjalani rapid test COVID-19 di Batam, Kepulauan Riau. Dan pendengar, untuk informasi update lainnya Anda bisa buka di laman berita resmi kami di rri.co.id. Demikian kilas berita. Ya, terima kasih Fadli Sungkara yang telah menyampaikan. Pak Rohan. Halo Pak Rohan, ya masih ada di sana ya. Pak Rohan, baik. Nah, kita tahu bahwa sekarang juga platformnya ini sudah platform digital dan RRI menempatkan diri di mana dengan ada metode belajar yang tadi juga bisa dibilang menarik dan membuat theater of mind bagi para pendengarnya. Ya, sebenarnya RRI itu bermain digital itu sudah biasa ya. Jadi karena memang RRI tampil dengan rri.co.id, RRI tampil dengan RRI Plego dan sebagainya, yang RRI Plego sudah 2 kali merupakan aplikasi yang terbaik di dunia pada tahun 2015 dan tahun 2016. Jadi tidak bisa dilakukan lagi soal-soal digitalisasi. Tapi sebenarnya yang sedang banyak digarap oleh RRI itu adalah pendengar analog ya. Karena mungkin kalau di kota orang banyak bicara soal digitalisasi, bermain, kita mendengarkan radio, nonton televisi dan sebagainya di smartphone. Tapi bagi masyarakat yang ada di pedesaan, bagi masyarakat yang ada di daerah perbatasan, yang RRI di situ ada 37 stasiun RRI di daerah perbatasan, itu adalah ladang terestrial. Karena itu kehadiran RRI di semua tempat yang mungkin misalnya di kota orang tidak banyak mengenal shortwave, tapi di Papua, di Makassar yang agak masuk ke desa, itu masih membutuhkan shortwave. Bayangkan, RRI punya itu. Ini yang sedang digarap, membangun kepercayaan publik, membangun kecerdasan masyarakat lewat pemancar analog yang masih dicintai oleh masyarakat. Mungkin di kota orang mengatakan, wah, radio sudah tidak ada. Pada saat yang seperti ini saya dapat laporan bahwa orang-orang yang ada di kota karena anaknya sedang belajar di RRI yang tidak punya radio mencari radio analog. Ini menggambarkan bahwa betapa program siaran Radio Republik Indonesia pada musim COVID ini dibutuhkan oleh semua masyarakat, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak yang sedang belajar di sekolah. Oleh karena itu, yang digarap oleh RRI bukan soal digitalisasi, karena soal digitalisasi RRI bermain di radio visual, radio feature itu juga digitalisasi. Tapi justru kami sedang mengembangkan sekarang bagaimana masyarakat di pedesaan yang mereka menggunakan radio-radio, yang mereka kalau baterainya mati dijemur dulu, diambil setelah dijemur mendengarkan radio. Dan itu masih ada ya, tidak dipungkiri ya Pak Rohan ya? Iya, masih ada. Disitulah sebenarnya peran Radio Republik Indonesia. Orang boleh mencemooh RRI tidak ada pendengarnya. Kami punya fakta bahwa dalam konteks digitalisasi kami bisa melihat di Google Analytics pendengar RRI sangat besar. Apalagi pendengar analog. Berapa besar jumlah kota di Indonesia dibandingkan pedesaan yang begitu besar. Maka kehadiran RRI dalam membangun pencerdasan publik itu bukan hanya orang kota. Ya. Masyarakat yang ada di pedesaan lebih membutuhkan edukasi lewat Radio Republik Indonesia. Baik. Berapa daerah wilayah sekarang yang masih belum terjangkau oleh jaringan smartphone dan sebagainya. Banyak masih daerah-daerah. Jangankan daerah yang memang jaringannya tidak masuk. Daerah yang masuk misalnya seperti di wilayah saya asli Madura. Itu banyak daerah-daerah titik-titik tertentu. Di kota pun juga masih kecil sinyalnya. Jadi radio di situ menjadi raja. Oleh karena itu, kesempatan bagi Radio Republik Indonesia untuk membangkitkan kepercayaan publik dalam rangka memberikan pencerdasan publik. Sehingga masyarakat dia cerdas lewat Radio Republik Indonesia. Dengarkan RRI. Baik. Nah, ini mungkin pendengar ingin bergabung bersama kita, silakan. Kami masih terima di 0213844545, 081399399888. Anda bisa bertanya langsung karena pada saat ini kami sudah bersama Direktur Utama dari LPPR RI dan juga Ketua KPI Pak Agung. Silakan Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Dan pendengar,
Anda juga bisa langsung bertanya, bisa disampaikan ke Pak Agung ataupun juga ke Pak Rohan ya. Sudah bergabung ini saya terima dulu boleh Bapak-bapak? Silakan. Ada Ibu Sarifah di Pontianak. Selamat pagi Bu Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak pimpinan, Mbak. Iya, Diam, silakan diam, Ibu diam, apa yang mau diam. disampaikan atau Ya, ditanyakan. semoga kita segera keluar dari musibah, dari azab Allah ini. Kita banyak-banyak beribadah, banyak berdoa di rumah ya. Itu satu. Iya nanti dikasih, Yang nanti kedua, tunggu, kebetulan ini ada Direktur EPP Sudah nggak RRI. boleh, udah diam Saya dulu, diam. penggemar RRI dari mulai saya kecil sampai saya kakek-kakek nenek-nenek saat ini. Karena Terima kasih, Bu. di Pontianak, Kalbar khususnya itu RRI itu ada di hati masyarakat. Baik, silakan mungkin poinnya Bu Sarifah karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf. Nah, lalu kami juga, iya. Saya istilahnya hanya mengimbau Bapak LLB RRI ini agar Putus Sibau, Kabupaten Putus Sibau, Kapuas Hulu itu belum ada RRI. Jadi Ya, kata ya. Pak Bupati, Pak Lai, selamat pagi, mudah-mudahan Pak Lai mendengar. Ini harus ada RRI di Putus Sibau, Pak. Makasih, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Sarifah di Pontianak. Boleh langsung ditanggapi saja Pak Rohan? Ya, kami berusaha untuk hadir di situ. Bu Sarifah sampaikan juga kepada Pak Bupati, silakan komunikasi dengan Radio Republik Indonesia tempat. Kami nanti akan memasang setidaknya stasiun relay di situ. Kalau toh tidak ada stasiun relay, kami akan berusaha juga ada kontributor. Pasti ada kontributor dari daerah wilayah Pontianak. Karena semua RRI yang ada di Indonesia punya kewajiban untuk menjadi menyampaikan informasi-informasi yang ada di daerah. Saya bersama direksi yang lain akan berusaha untuk memasuki wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau. Jadi tinggal sekitar 15% yang tidak terjangkau di Indonesia, memang cukup besar. Dan itu menjadi progres di tahun ini ya, Pak Rohan ya? Iya, saya kira 1-2 tahun inilah. Baik, mungkin terakhir yang bisa disampaikan dari Pak Agung, bagaimana Komisi Penyiaran memberikan arahan lebih teknis lagi mengenai penyampaian pendidikan, terutama untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Iya, RRI itu sudah sangat bagus ya. Jadi saya melihat memang jaringan RRI ini paling luas, sangat luas, bahkan dibandingkan televisi. Jadi saya berharap memang peningkatan jaringan ini masih terus diperkuat nih Pak Rohan, agar kemudian Terima kasih. masyarakat kemudian menikmati informasi pendidikan dari RRI. Karena saya memang melihat ujung tombaknya, apalagi dalam kondisi saat ini adalah RRI. Jadi di hati masyarakat itu luar biasa. Ini bukan hanya di Pontianak, di seluruh Pontianak. Saya ke beberapa pelosok Pak Rohan, termasuk ke Papua, itu memang yang didengar itu RRI. Satu-satunya radio yang mereka dengar dan menjadi preferensi mereka untuk kemudian memilih sesuatu itu adalah RRI. Itu luar biasa. Yang kedua, ini juga langkah yang sudah cukup bagus diambil oleh RRI, di mana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Tadi dikatakan tentang theater of mind. Ini memang fungsi dari RRI. Nah, kami berharap memang para pengajar atau mereka yang memberikan materi di RRI itu mampu kemudian memberikan imajinasi kepada siswa atau kepada pendengar, sehingga pendengar selain tidak jenuh mampu kemudian mengimplementasikan apa yang diajarkan melalui radio. Kayak zaman dulu kolonial yang memberikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk bersatu, untuk melawan kolonialisme adalah radio. Kita sempat dengar, ini bulan Pak Rohan ini dari Madura ya, Jawa Timur, bagaimana kemudian pidato Bung Tomo itu terus diedarkan lewat radio, itu luar biasa, dan kemudian membuat masyarakat membangkitkan imajinasi masyarakat untuk juga melawan kolonialisme. Nah, saya pikir dalam konteks ini RRI punya peranan yang sangat luar biasa dan sangat signifikan untuk kemudian menjadikan masyarakat tidak pesimis tapi optimis, menjadikan masyarakat yang jenuh kemudian menjadi terangsang imajinasinya untuk kemudian melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita bersama. Tentunya melalui sarana yang namanya adalah Radio Republik Indonesia. Baik,
Pak Rohan, mungkin terakhir imbauan bagi seluruh pendengar, silakan. Ya, Indonesia itu indah. Dipisah-pisahkan oleh lautan, tapi juga dipersatukan oleh lautan. Indonesia adalah mata air bangsa Indonesia. Karena itu, bagi rakyat Republik Indonesia dalam konteks Ngapain lagi nih foto jelek banget, kabur-kabur aja. publik, memainkan teater foto of mind, kabur-kabur itu aja. akan terus-menerus dilakukan dan tidak akan pernah keluar dari keberpihakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Robek-robeklah dadaku, tapi jangan robek merah putihku Indonesia. Saya Emrul Hanudin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Agung Supriyo, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Kita sama-sama berharap semoga wabah ini segera berakhir dan anak-anak bisa kembali belajar ya. Pak Rohanudin dan juga Pak Agung Supriyo, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Bapak-Bapak. Ya, Beriman dulu. pagi Pak Rohan, pagi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Direktur Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Udah Bapak keluar aja Muhammad semua itu. Rohanudin dan juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Bapak Agung Supriyo. Enggak, Bro. Enggak. Bisa apa enggak ini? Selamat lagi seminggu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui telepon dan SMS Sebenarnya juga asli WhatsApp. intinya sih Belum diliburin, sempat kami Bu. Cuma udarakan ini semua biar karena keterbatasan ada waktu. kerjaan Namun tanggung aja Anda di bisa sana. terus mengikuti siaran edukasi dari RRI di Pro 2 yang berlangsung mulai pukul 10 pagi Mestinya diliburin untuk aja. memberikan kepada anak-anak Anda, dan juga apabila anak-anak Anda masih di bawah umur 12 tahun ada baiknya juga Anda memberikan pendampingan bersama mereka. Kita nan kapal kemarin ayun. Udah semangat. Mau kemana? Kagak Pak. Ya Allah, jangan keluar rumah, Bu. Hati-hati corona. Sebentar saja kok, Pak. Mau beli sembako. Lah, masih punya uang, Bu. Punya lah, Pak. Kan uang sembako sudah ditransfer ke kartu keluarga sejahtera kita. Bisa suratnya banyak, Bu. Suruh fotokopi nanti itu. Serius, Bu? Naik? Benar, Pak. Coba deh, dengerin informasinya di radio. Kasih ke dia lagi. Kasihkan ke dia lagi. Iya, buat nanti dia laporan ke klinik kamar. Nanti yang hasilnya buat ngurus. Ya di video itu. Buat arsip aja, Bu. Kalian nanti ada yang lihat kan buat oh kayak gini, berarti buku gini perlu ya kan. Indonesia. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Mana, Dek? Sehat? 175, ya 200. Alhamdulillah sehat juga. Di rumah aja kan, Dek? Ya di rumah aja sama anak-anak kita di rumah. Gimana pekerjaan udah? Kan udah kerja di rumah. Sekarang gimana? Terpaksa di rumah lah, Dek. Itulah, aku minta maaf ya, Dek ya. Udah minta maaf, gak bisa transfer lah bulan ini. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Udah lah, jangan khawatir. Rezeki kan udah di tangan Allah. Iya, Dek. Udah tetap sabar aja ya. Iya. Berdoa juga, semoga semuanya kembali Inilah, membaik. kalau ada baru Dan nanti. kita tunggu udah di rumah. Nanti kalau semua sudah membaik. Ya, Kesehatan tetap kabari keluarga ya. oke, kira ya. Di rumah saja, komunikasi tetap terjaga. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Waktunya kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh prihatin kita mendengar penolakan jenazah saudara kita yang wafat karena COVID-19 ini. Juga pembongkaran yang sesungguhnya ini tidak perlu kita lakukan jikalau masyarakat sudah memahami. Di dalam hukum Islam kita punya kewajiban untuk memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan dan menguburkannya dengan cara yang terhormat. Adapun Rasulullah menganjurkan kita